Bab 295. Tidak diduga, kan? Kevin Jin kaget, dia ingin lari. Tetapi di depan Superior Master, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Telapak tangan ini menamparkan punggungnya dan membuatnya terlempar beberapa puluh meter. Tak berguna, kata Benny Liu dingin. Sehari sebelum tahun baru, seluruh sekte Qin mengalami depresi. Semua murid di sekte telah pergi, dan hanya Yina Yan yang tersisa untuk menjaga gerbang kosong. Dia menempelkan hiasan di jendela, dan menggantung 2 lentera di pintu, yang sepertinya menambah suasana tahun baru. Itu tidak buruk. Yina Yan tersenyum ringan di sudut mulutnya, tapi hatinya sangat pahit. Setiap musim liburan, Yina Yan merasa sangat kesepian. Pada saat ini, kekuatan tirani mendekat dari tidak jauh, dan setelah itu, Yina Yan melihat kerumunan orang di kejauhan mendekati sekte Qin. Ketua sekte Huang. Ekspresi Yina Yan berubah, dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah dan memblokir gerbang gunung. Segera, sekelompok orang ini mendatangi Yina Yan. Ketua sekte Huang melambaikan tangannya dan berteriak, "Kepung gerbang lindung ini." Ya. Orang-orang sekte Wuya segera menyerbu, mengepung seluruh sekte Qin dengan 3 lapisan. Yina Yan berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, "Apa maksud ketua sekte Huang? Apa maksudmu?" Ketua sekte Huang menyeringai dan mencibir. "Tentu saja aku kesini untuk memberikan ucapan selamat tahun baru. Kalau begitu aku berterima kasih kepada guru sekte Huang atas kebaikannya." Yina Yan berkata dengan suara yang dalam, "Aku telah menerima kebaikanmu, ketua sekte Huang, silakan kembali." Ketua sekte Huang mencibir, "Tidak apa-apa, aku harus memberikan hadiah kepada ketua sekte Yan." Setelah berbicara, dia melangkah maju dan menamparkan Yina Yan dengan telapak tangan di udara. Yina Yan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menangkisnya, dan dengan suara keras, tubuh kurus Yina Yan langsung terbang. Kekuatan menyetrum dadanya dan membuatnya memuntahkan darah. Ketua sekte Huang mencibir, "Ketua sekte Yan tidak berencana memberi aku hadiah tahun baru." Yina Yan berdiri menopang tubuhnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin melakukan apapun." Ketua sekte Huang mendengus, "Beri kamu 2 pilihan, serahkan gerbang lindung dan ikuti aku dengan patuh, atau aku akan membunuhmu dan menghancurkan sekte kamu. Pilih sendiri." Yina Yan berkata dengan wajah dingin, "Sekarang ini bukan gerbang lindung, ketua sekte Huang mungkin telah menemukan tempat yang salah." Ketua sekte Huang melirik ke plakat di pintu, menyipitkan matanya dan berkata, "Sekte Qin. Haha, kamu bajingan, kamu lebih suka memberikan sekte itu kepada orang luar daripada kepadaku." Setelah selesai berbicara, ketua sekte Huang melambaikan tangannya, semburan energi meledak, dan langsung menepuk plakat dengan kata, "Sekte Qin," yang tercetak di pintu. Dengan suara keras, plakat besar itu tiba-tiba pecah menjadi 2. "Sekte Qin sialan apa, ingin menjadi penguasa yang tinggal melambaikan tangan? Sungguh menganggap diriku tidak ada," ketua sekte Huang berkata dengan suara dingin, "ingin bergaul di Silver City, itu mimpi." Yina Yan mengertakkan gigi dan berkata, "Apa kau tidak takut Erik Qin akan membunuhmu? Bunuh aku." Ketua sekte Huang mencibir, "Apakah menurutmu dia masih memiliki kesempatan untuk kembali ke Silver City?" Yina Yan tidak mengerti arti dari kalimat ini, dia tidak paham untuk beberapa saat, dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh ketua sekte Huang. "Yina Yan, karena kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan." Ketua sekte Huang mencibir, "Saudara-saudara, maju dan hancurkan gerbang lindung ini." Ya. Sekelompok orang menyerbu dan bergegas masuk. Yina Yan ingin menghentikannya, tetapi ada begitu banyak orang dari sekte Wuya, dia sendirian, bagaimana dia bisa menghentikannya? Ketua sekte Huang melangkah maju dan menghampiri Yina Yan dalam sekejap. Dia dengan paksa memeluk pinggang Yina Yan dan menghisap nafas dari tubuhnya. "Ah, baunya sangat harum." Ketua sekte Huang berkata dengan mata menyipit, "Sayang, jika kamu menyesal sekarang, masih ada waktu." Yina Yan mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Kamu akan menerima pembalasan karma." Hahaha, aku tidak pernah percaya pada kata pembalasan karma.
Setelah berbicara, Ketua Sekte Huang menjulurkan lidahnya dan menjilat wajah halus Yinayan. Yinayan tiba-tiba merasakan bau mulut datang dan hampir tidak bisa menahan untuk memuntahkannya. Setelah murid-murid Sekte Wuya menyerbu masuk Sekte Qin, mereka mulai bertingkah seperti bandit. Mereka merampas semua harta yang bisa dibawa, dan menghancurkan harta yang tidak bisa dibawa pergi langsung di tempat. Aku dengar bahwa mata air suci ini memiliki efek yang luar biasa, tetapi tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Beberapa pejuang dari Sekte Wuya berdiri di depan mata air suci dan berkata dengan rakus, "Hehe, mata air suci ini setiap tahun direndam oleh orang, tapi kualitas airnya tidak pernah tercemar. Konon begitu rendam, kamu tidak akan pernah sakit." Seorang bocah jangkung lainnya tersenyum ringan. "Ya, jika kamu meneguknya, bahkan dapat meningkatkan kultivasi." Setelah mengatakan ini, beberapa orang melompat langsung ke mata air suci, membuka mulut mereka seperti ikan paus yang sedang menelan sapi, dan mulai minum dengan semangat. Tetapi setelah beberapa teguk, orang-orang ini merasa ada yang tidak beres, bahkan ada yang muntah di tempat. "Sialan ini, kenapa berbau kencing? Siapa sih yang kencing? Bukankah katanya kualitas air dari mata air spiritual ini tidak akan pernah tercemar?" Wow. Alasan mengapa mata air suci tidak akan tercemar adalah karena keberadaan pohon purba alami. Setelah pohon purba alaminya diambil, mata air ini tidak lagi mengandung reiki, tidak berbeda dengan air biasa. Kotoran yang telah terkumpul dalam 10 tahun terakhir langsung meledak dalam sekejap, dan tentunya sangat bau. Ratusan orang membakar dan menjarah seluruh Sekte Qin. "Sesepuh, aku merasakan aroma yang kuat di ruangan itu." Pada saat ini, beberapa orang menunjuk ke kamar tertutup Erik Qin dan berkata. Tetua itu berkata dengan sedikit apresiasi, "Ya, indera penciumanmu sangat sensitif. Menurut pengalaman aku, ruangan itu adalah tempat harta karun gerbang Lingdong berada. Sedangkan untuk aromanya, ini tentu saja wangi obat." "Ah, benarkah?" Semua murid tiba-tiba bersemangat, "Aku akan menghasilkan banyak uang kali ini." Penatua tersenyum dan berkata, "Besok adalah tahun baru Imlek, barang berharga di ruangan ini anggap sebagai hadiah untuk semua orang, pergilah." Hidup Penatua. Sekelompok murid tiba-tiba berteriak kegirangan. Setelah itu, mereka bergegas menyerbu ruangan ini seperti orang gila. Saat ini, Erik Qin terbangun oleh suara berisik. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa begitu berisik?" Begitu selesai bicara, pintu ruangan ini ditendang terbuka. "Pusaka, aku ingin barang pusaka." Semua orang bergegas masuk dengan semangat. Ketika mereka melihat Erik Qin duduk di tengah ruangan, semua orang tercengang. Suasana menjadi canggung untuk beberapa saat, dan seluruh ruangan menjadi sangat sunyi. Glek. Tidak tahu siapa yang menelan air liur hingga memecah kesunyian. Detik berikutnya, semua orang melarikan diri keluar seperti orang gila. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.